Kembali lagi berjumpa dengan Miss Dwi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tema Tuhan Penolong yang Setia. Anak-anak, dalam hidup ini, kita pasti pernah merasakan sukacita, bahagia, atau mungkin puas dengan prestasi yang kita miliki. Namun, kadang-kadang kita juga merasa dalam masalah. Misalnya, kita takut terhadap sesuatu, takut menghadapi tes ulangan, atau mungkin kita sedang sakit dan kita merasa tidak berdaya. Mungkin kita menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, apakah yang akan kita lakukan ketika kita dalam masalah? Kita pasti akan berusaha. Misalnya saat kita menghadapi ulangan atau tes, kita pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itu bukti bahwa kita percaya bahwa Allah selalu ada di dalam kehidupan kita dan Allah siap menolong kita kapanpun kita mau. Tuhan selalu ada di samping kita saat kita sedih, saat kita susah, saat kita kecewa, saat kita sakit. Bahkan di dalam sukacita pun Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang penyakit kusta? Mungkin pernah mendengar? Ya, penyakit kusta adalah sejenis penyakit kulit atau disebut juga dengan lepra. Penyakit ini mempunyai ciri-ciri timbul bercak-bercak seperti panu. Selain itu, juga akan timbul bintik-bintik berwarna merah di kulit bagi penderita penyakit kusta. Orang yang menderita penyakit kusta, bagian-bagian tubuhnya bisa terlepas apabila penyakitnya sudah parah. Bahkan, alis ini juga bisa rontok, anak-anak. Di Perjanjian Lama, penyakit ini sangat ditakuti oleh orang-orang. Mengapa demikian? Karena orang yang menderita sakit kusta dianggap terkena kutukan dan mereka dianggap najis. Mereka tidak boleh berkumpul dengan orang-orang lain, harus diasingkan ke tempat tersendiri supaya penyakit itu tidak menular. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyakit kusta melalui satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang. Dia mempunyai prajurit yang sangat banyak. Tetapi suatu hari dia menderita sakit kusta. Dia sangat sedih. Lalu apa yang akan dia lakukan ya? Mari kita akan saksikan kisahnya melalui video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel."
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kisah Naaman. Naaman mendapat mujizat, mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi anak-anak, ketika kita dalam masalah, atau mungkin ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan dengan cara kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti Naaman, dia mau sungguh-sungguh mencari Nabi Elia supaya bisa sembuh dari sakitnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Jadi anak-anak, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Tuhan kita, karena Dia sanggup melakukan apapun, Dia sanggup melakukan segalanya, dan Dia sanggup menolong kita dalam keadaan suka maupun duka. Jadi saat kita merasa sedih, saat kita merasa takut, saat kita sedang dalam keadaan sakit, kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa lagi anak-anak.